Perkenalkan, nama saya Daryl Anthony, dengan NIM-nya 68 2021 005. Perkenalkan, nama saya Alvero Timothy Mundung dengan NIM 6820210036. Nama saya Laila Seviana, NIM 68 2021 023. Perkenalkan, nama saya Arun Muhammad Maksum, NIM 68 2019 080. Perkenalkan, nama saya Dian Learduno Simanjorang dengan NIM 682021 089. Latar belakang didirikannya Big Boss Web Store ini antara lain adalah pada awalnya para pendiri Big Boss Web Store ini memang memiliki passion yang berhubungan dengan web. Mereka memiliki misi untuk mengurangi penggunaan rokok, tembakau agar mereka beralih ke vape karena mengandung bahan yang lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Vape ini dipromosikan lebih aman untuk kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rokok tembakau ini memiliki banyak sekali efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi dari toko Big Boss Web Store. Dari visinya, menyediakan produk tentang vape baik lokal maupun internasional yang berkualitas baik dan aman, namun dengan harga yang terjangkau, serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang ramah dan memuaskan. Dari misinya ada menciptakan tenaga kerja yang ahli dalam pengetahuan vape, memuaskan konsumen, memperluas informasi tentang vape kepada para pembeli, memberikan layanan dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Untuk struktur organisasi di Big Boss Web Store ini cukup singkat sekali karena cuma ada 3 orang di sini, yaitu Chandra Kurniawan sebagai pengurus stok barang dan vaporista, Andi Andoyo Saputra sebagai kasir dan vaporista, dan Arka Dadang sebagai vaporista. Mungkin hanya itu saja di bagian struktur organisasi yang ada di Big Boss Web Store Salatiga. Lalu yang selanjutnya ada arsitektur SI. Yang pertama arsitektur data. Ya ini adalah arsitektur data yang ada di Big Boss Web Store Salatiga. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Perusahaan Big Boss Web Store menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mencatat data-data yang keluar atau masuk dalam proses bisnis sehari-hari. Perusahaan Big Boss juga memanfaatkan aplikasi WhatsApp, Gojek, Jiboy, Instagram, dan juga Facebook untuk tidak hanya melakukan marketing perusahaan dan produk, komunikasi dengan customer dan calon customer, namun juga melakukan transaksi online dengan pelanggan. Dan yang selanjutnya lagi yaitu arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi adalah tahap perencanaan untuk mengembangkan teknologi yang dipakai pada masa sekarang dan perkembangan teknologi pada masa yang akan datang. Arsitektur teknologi yang dimiliki oleh Big Boss Web Store yaitu yang pertama hardware-nya sendiri. Mereka memiliki HP Samsung A10, Samsung Galaxy Tab A, router, WiFi IndiHome, STB atau bisa disebut set-top box, dan TV. Untuk software-nya sendiri yang dipakai oleh Big Boss yaitu operating system Windows 10, Microsoft Excel 2017, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Di sini untuk topologi jaringannya, pertama dimulai dengan satelit memancarkan sinyal jaringan
sinyal jaringan internet menuju parabola VSAT, yang dimana diterima oleh parabola VSAT. Kemudian parabola VSAT meneruskan jaringannya menuju modem. Nah, di sini gateway meneruskan lalu lintas jaringan internet dari modem menuju switch lokal yang dimiliki oleh Big Boss Web Store. Kemudian dari switch lokal ini memberikan jaringan internet kepada perangkat-perangkat hardware yang dimiliki oleh Big Boss Web Store, yang dimana di sini terdapat tablet, PC, dan juga handphone. Jadi untuk bagian analisis gap, kita tuh unitnya hanya satu toko. Dan faktor-faktornya itu ada faktor SDM atau sumber daya manusia, terus ada faktor database yang digunakan oleh tokonya, terus ada faktor promosi, terus ada faktor availabilitas barang, dan juga ada faktor gudang penyimpanan. Untuk SDM atau sumber daya manusia yang saat ini, kondisi saat ini itu konsultasinya hanya bisa dilakukan secara tatap muka atau onsite, dan kondisi yang diharapkan itu konsultasinya dapat dilakukan secara online. Untuk konsultasinya sendiri itu pun sebenarnya dari sisi pelayanannya kita sudah baik dan sudah menjadi salah satu hal yang dapat kita unggulkan. Namun akan lebih baik lagi apabila konsultasinya itu dapat dilakukan via online, dan nanti apabila konsultasinya dapat dikonvers menjadi sebuah penjualan, nantinya tidak perlu mengulang konsultasi lagi saat bertemu dan bisa melakukan penjualan secara langsung, datang pelanggannya, atau mungkin bisa melakukan transaksi via online melalui Gojek dan sejenisnya. Lalu pada bagian database-nya masih menggunakan Microsoft Excel, dan kondisi yang diharapkan adalah database diupload di Google Drive dan juga Google Spreadsheet. Untuk kondisi database-nya sendiri, sebenarnya Excel sudah sangat memadai untuk keadaan perusahaannya, namun akan lebih baik lagi apabila database-nya itu bisa diakses tidak hanya melalui komputer lokal, tapi juga dapat diakses melalui handphone atau gadget lainnya apabila sudah dimasukkan di Google Drive. Untuk bagian promosinya itu masih menggunakan WhatsApp dan Facebook Group. Dan kondisi yang diharapkan itu, promosinya dapat lebih efektif dengan menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan membuat website. Facebook Group yang digunakan saat ini itu belum berbentuk Facebook Ads, namun hanya sebuah promosi yang terjadi di grup Facebook. Maka dari itu kami berpendapat bahwa promosi yang dilakukan masih bisa dapat berjalan lebih optimal lagi dengan Facebook Ads yang lebih memang ditargetkan untuk sebuah iklan, bukan hanya dan bisa menjangkau lebih banyak orang lain lagi dibanding hanya promosi di grup. Untuk availabilitas barang itu kondisi saat ini hanya mengikuti tren, dan data barang masih dibuat secara manual atau mayoritas masih menggunakan kertas. Dan kondisi yang diharapkan itu memberikan katalog barang yang lebih lengkap lagi, dan data diinput menggunakan tab. Sebenarnya tabnya sudah ada, namun kebiasaan dari para SDM-nya itu masih kebanyakan menggunakan manual terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke tab. Walaupun sebenarnya tidak terlalu berdampak banyak, namun apabila dibiasakan untuk langsung di tab, maka tidak perlu membuang waktu untuk mengerjakan tugasnya 2 kali. Dan untuk gudangnya itu masih disatukan dengan toko, dan kondisi yang diharapkan itu punya gedung yang dikhususkan untuk gudang atau tempat khusus. Untuk sekarang ketika kondisi toko masih belum terlalu besar dan juga belum ada outlet lain, mungkin kondisi sekarang tidak memiliki masalah. Namun apabila nanti katalog barangnya dibesarkan dan juga katalog barangnya dan juga ada outlet baru lagi, maka diperlukan gudang atau space khusus untuk penyimpanan barang-barang yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang timetable. Timetable di sini berisi tentang kegiatan kelompok kami dari awal studi kasus hingga implementasi akhir ke toko tersebut. Di sini tahapan kami ada mencari referensi tempat, membuat gambaran pertanyaan, wawancara, pengerjaan laporan arsitektur bisnis,
pengerjaan laporan arsitektur sistem informasi, pengerjaan laporan arsitektur teknologi, pengerjaan laporan kesenjangan. Di sini kami melakukan studi kasus ini selama 3 bulan. Mencari referensi tempat kami lakukan di minggu ketiga bulan Oktober, membuat gambaran pertanyaan juga di minggu ketiga dan keempat Oktober, wawancara itu minggu keempat Oktober dan juga bulan November, tepatnya di minggu pertama. Pengerjaan laporan arsitektur bisnis minggu kedua November, pengerjaan laporan arsitektur sistem informasi minggu ketiga November, pengerjaan laporan arsitektur teknologi dilakukan pada minggu keempat November, pengerjaan laporan kesenjangan dilakukan pada minggu pertama bulan Desember.
sini saya akan membacakan penutupnya. Ya, di penutupan ini saya akan membacakan dari segi pelayanan sendiri di Big Boss Web Store Salatiga ini. Komunikasinya sudah sangat baik dengan customer, pelayanannya membuat sangat nyaman sekali untuk berlangganan di Big Boss Web Store ini. Untuk kekurangannya sendiri mungkin masih bisa ditingkatkan menggunakan sistem database yang khusus. Namun sistem yang sekarang sudah dipakai ini sudah memadai untuk menunjang keperluan bisnis di Big Boss Web Store ini. Untuk kedepannya lagi, saran dari kelompok kami adalah Big Boss Web Store bisa melakukan pendataan, nomor WA, nama, medsos, dan lain-lain terhadap pembeli yang bertujuan agar lebih mudah melakukan promosi dan juga membuat pelanggan menjadi pelanggan tetap di toko tersebut. Dan pelanggan merasa dispesialkan jika dilakukan seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan tentang THS kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.